kita hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa Pengertian dari pendidikan akhlak ialah usaha untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti kepada individu sejak dini. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk karakter yang baik, memperkuat integrasi pribadi, dan mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Pendidikan akhlak tidak hanya terbatas dalam pengajaran teori, tetapi juga mencakup pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya pendidikan akhlak di sekolah dasar. Pendidikan akhlak di sekolah dasar sangat penting karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, usia sekolah dasar merupakan masa perkembangan awal yang kritis pada anak usia dini, di mana anak mulai memahami konsep moral dan etika. Pada masa ini, mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang kedua, pendidikan akhlak yang baik di sekolah dasar yaitu dapat membentuk akhlak yang baik dan membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan karakter anak di masa depan. Dan yang ketiga, anak dididik dengan baik dalam hal akhlak dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga dapat menghindari perilaku negatif seperti bullying, kecurangan, dan kekerasan. Pendidikan akhlak di tingkat sekolah dasar ini sangat penting karena beberapa alasan mendasar. Alasan yang pertama yaitu masa perkembangan awal yang kritis. Masa ini usia sekolah dasar merupakan periode perkembangan awal yang sangat kritis dalam kehidupan seorang anak. Pada tahap ini, anak-anak mulai membentuk pemahaman dasar tentang dunia di sekitar mereka, termasuk konsep moral dan etika. Menurut teori perkembangan moral oleh Lance Colbert, anak-anak pada usia SD berada pada tahap pra-konvensional dan awal tahap konvensional, di mana mereka mulai mengenali aturan dan norma sosial serta memahami konsep baik dan buruk. Yang kedua, membentuk nilai dasar. Padahal masa perkembangan awal yang kritis ini, anak usia dini dapat membentuk nilai dasar dan penanaman kebiasaan positif. Dasar yang kedua yaitu dasar yang kuat bagi perkembangan karakter di masa depan. Masa ini, anak-anak dapat membentuk karakter yang baik akan mempengaruhi segala aspek kehidupan seseorang dalam individu, termasuk cara mereka berinteraksi dengan orang lain, cara mereka menghadapi tantangan, dan cara mereka mencapai tujuan hidup. Cara ini yaitu dibentuk dalam pembentukan identitas moral dan kesiapan menghadapi masa remaja dan dewasa. Yang ketiga, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam hal yang ketiga ini, anak-anak yang dididik dengan baik dalam hal akhlak akan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemampuan ini sangat penting. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik ini mencakup dalam penghindaran perilaku negatif, pengembangan keterampilan sosial yang baik, dan pemahaman tentang konsekuensi perilaku. Selanjutnya, metode pengajaran akhlak di sekolah dasar. Metode pengajaran akhlak di sekolah dasar ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sabira Azra. Saya Sabira Azra ingin melanjutkan materi yang Ainun sampaikan, yaitu yang ketiga ada metode pengajaran akhlak di SD. Metode pengajaran akhlak di SD dirancang harus sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat anak-anak untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa metode yang dapat digunakan nih. Yang pertama ada ceramah dan diskusi. Guru memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai moral dan mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai penerapan nilai-nilai moral tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua yaitu teladan. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Yang kedua ada teladan. Guru dan orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Sehingga penting banget bagi guru dan orang tua untuk menunjukkan sikap yang baik dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan. Yang ketiga ada melakukan kegiatan praktik. Mengadakan kegiatan praktik seperti kerja bakti, terus gotong royong, kegiatan sosial lainnya yang dapat menanamkan nilai-nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat yaitu ada cerita dan dongeng. Nah, guru atau orang tua juga bisa menggunakan cerita dan dongeng yang mengandung pesan moral untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Karena anak-anak cenderung menyukai cerita dan dapat belajar banyak dari pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut atau dongeng tersebut. Yang kelima ada permainan edukatif, yaitu menggunakan permainan yang mengandung unsur pendidikan akhlak untuk mengajarkan nilai-nilai moral secara menyenangkan dan seru. Dan yang keempat yaitu ada tantangan dan solusi. Pastinya dalam pendidikan akhlak di SD ini banyak banget tantangan dan solusinya nih. Nah, yang pertama itu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang tua dan guru yang belum menyadari pentingnya pendidikan akhlak sehingga kurang memberikan perhatian yang lebih, yaitu solusinya adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua dan guru mengenai pentingnya pendidikan akhlak. Yang kedua karena lingkungan yang kurang mendukung. Lingkungan yang kurang mendukung itu seperti keluarga yang kurang harmonis dan lingkungan sekolah yang tidak kondusif ataupun dari teman-teman sebayanya yang dapat menghambat pendidikan akhlak. Nah, solusinya yaitu dengan menciptakan lingkungan yang baik, mendukung melalui kerjasama antar sekolah, keluarga, dan teman-teman sebayanya. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya, yaitu keterbatasan sumber daya seperti buku-buku pendidikan akhlak, media pembelajaran, dan tenaga pengajar yang kompeten juga menjadi tantangan nih. Solusinya adalah dengan meningkatkan penyediaan sumber daya dan pelatihan bagi tenaga pengajar. Yang keempat, ada pengaruh teknologi dan media. Pengaruh negatif dari teknologi dan media seperti internet dan televisi atau tontonan yang tidak terkontrol oleh orang tua dapat merusak nilai-nilai moral anak. Solusinya dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan teknologi dan media oleh anak-anak serta memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi yang bijak. Sekian dari materi saya yang saya sampaikan. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Muhammad Makmur. Kesimpulan, pendidikan akhlak di tingkat sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moral terhadap anak. Dengan metode yang tepat seperti keteladanan, integrasi nilai terhadap mata pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan akhlak dapat diterapkan dengan efektif. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, termasuk kurangnya keteladanan dan pengaruh lingkungan. Maka oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting. Untuk apa? Untuk mendukung pengembangan akhlak terhadap anak-anak. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, jangan lupa tulis di komen. Oke.